Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Siti Nur Anissa Syarif dengan NIM 250701502009 dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menampilkan analisis lifespan development saya mulai dari masa prenatal hingga masa anak akhir, yaitu usia 12 tahun. Proses pengeksplorasian diri saya ini sangat menarik karena dari sini saya dapat mengetahui banyak hal tentang diri saya yang bahkan sebelumnya saya tidak ketahui. Dan dari sini juga saya dapat mengetahui bagaimana sih proses saya menjadi seperti sekarang. Semoga apa yang saya bagikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, baik sebagai refleksi pribadi maupun bagi teman-teman yang mungkin sedang mendalami psikologi perkembangan anak. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak video saya hingga akhir. Bye-bye. A few moments later. Masa prenatal adalah tahap pertama dalam perkembangan manusia yang berlangsung dari pembuahan hingga kelahiran. Jadi di masa prenatal ini terbagi dalam 3 periode, yaitu periode germinal, di mana pembentukan telur yang sudah dibuahi, pembelahan sel, dan peletakan zigot ke dinding rahim. Ini pada usia 0-2 minggu. Kemudian periode embrionik pada usia 2-8 minggu, di mana sel-sel membelah lebih cepat, bagian-bagian pendukungnya mulai terbentuk, dan organ-organ mulai terlihat. Kemudian periode fetal 8 minggu hingga lahir, di mana pertumbuhan dan pemetaan organ-organ tubuh hingga siap untuk kehidupan di luar rahim. Kondisi ibu saya saat kehamilan. Ibu saya hamil kedua pada usia 34 tahun. Nah, kondisinya di trimester pertama 0-12 minggu, ibu saya itu mengalami ngidam yaitu mual ringan, suka makan perkedel, kelelahan, namun secara umum kondisinya cukup stabil. Beliau tetap menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa, meskipun mulai mengurangi pekerjaan rumah yang berat. Kemudian masuk ke trimester kedua, usia 13-27 minggu. Memasuki trimester kedua, ibu saya mulai merasa lebih nyaman secara fisik, nafsu makan normal, dan beliau mulai rutin memeriksakan kehamilan ke bidan. Di masa ini, ibu juga mulai merasakan gerakan janin. Kemudian, di trimester ketiga, yaitu usia kandungan 28-40 minggu, pada trimester akhir perut ibu saya semakin membesar dan terasa berat, sehingga aktivitas sehari-hari mulai terasa lebih sulit. Ibu juga lebih sering buang air kecil karena tekanan dari janin yang semakin besar. Kemudian menjelang waktu melahirkan, beliau mengalami kram kaki dan pembengkakan ringan, terutama di bagian kaki dan tangan. Tidur pun menjadi kurang nyaman karena sulit menemukan posisi yang pas. Untuk membantu proses kelahiran, ibu saya rutin berjalan pagi setiap hari, dan saat mendekati waktu persalinan, air ketuban ibu saya mulai keluar sebagai tanda bahwa proses kelahiran saya akan segera dimulai. Ibu menjaga pola makan. Nah, dalam pola nutrisi, aktivitas, dan kesehatan ibu menjaga pola makan bergizi, rutin minum susu, dan tetap aktif dengan sering berjalan pagi. Kesehatan fisik selama kehamilan dan perjalanan stabil. Ibu rutin memeriksakan kesehatannya. Kemudian kondisi emosional. Awalnya sempat cemas karena perubahan fisik dan tanggung jawab, namun menjadi lebih tenang berkat dukungan keluarga, yaitu bapak, nenek, dan saudara ibu saya. Faktor resiko, kelelahan karena tetap mengurus anak dan pekerjaan rumah. Terus ada faktor protektif, dukungan emosional dari keluarga, pola hidup sehat, kesehatan ibu yang stabil, serta akses layanan kesehatan yang lancar. Nah, masuklah ke proses kelahiran saya. Jenis persalinan saya itu yaitu normal. Kondisi saya itu saat lahir berat badan 2,8 kg, panjang badan 48 cm. Kondisi ibu saya pasca melahirkan itu, ibu pulih dengan baik, dapat berjalan normal, dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari tanpa keluhan yang berarti. Faktor prenatal yang mungkin memengaruhi perkembangan saya meliputi kondisi fisik dan emosional ibu selama kehamilan, pola nutrisi yang baik, aktivitas ringan seperti jalan pagi, serta dukungan sosial yang kuat dari keluarga. Meskipun ibu mengalami kelelahan dan sedikit kecemasan di awal kehamilan, secara keseluruhan kehamilan berjalan dengan lancar dan proses persalinan secara normal. Teori yang relevan ada teori teratologi, tidak ada paparan teratogen berbahaya seperti alkohol, rokok, ataupun obat tertentu. Hal ini merupakan salah satu penyebab semua berjalan normal. Sebab paparan teratogen dapat menyebabkan berbagai masalah seperti lahir prematur, bahkan kematian janin. Kemudian tahap perkembangan prenatal, tahap germinal dan embrionik.
berjalan normal karena tidak ada gangguan. Kemudian tahap fetal didukung nutrisi dan kesehatan ibu mendukung perkembangan otak, fisik, dan sistem saraf. Kondisi prenatal menjadi fondasi bagi perkembangan selanjutnya karena pada masa prenatal, janin sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan ibu. Kesehatan, nutrisi, emosi, dan kebiasaan ibu selama hamil akan langsung memengaruhi perkembangan fisik, emosi, dan intelektual janin. Masa prenatal merupakan tahap awal pembentukan organ dan sistem tubuh. Kondisi ibu yang sehat dan bebas dari paparan zat berbahaya membantu janin tubuh optimal serta mendukung perkembangan anak secara fisik, emosional, dan intelektual setelah lahir. Fisik dan motorik. Selama masa bayi, pertumbuhan saya berjalan dengan normal berdasarkan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara berkala. Meskipun berat dan tinggi badan saya tidak tercatat secara spesifik, perkembangan motorik saya juga sesuai dengan tahapan usia seperti tengkurap, duduk, merangkak, berdiri, dan berjalan. Semuanya dicapai dalam rentang waktu yang wajar, meski keluarga saya tidak mengingat usia pastinya. Secara keseluruhan, saya adalah bayi yang sehat dan jarang sakit. Pola tidur saya teratur dan saya dikenal sebagai bayi yang lahap saat makan, sehingga tidak ada kendala berarti dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Kemudian perkembangan kognitif saya saat bayi, saya berada dalam tahap sensori motor menurut teori Jean Piaget, di mana bayi mulai memahami dunia melalui indera dan gerakan tubuh. Seperti cerita tadi, saya menunjukkan kemampuan objek permanen saat menangis ketika mainan disembunyikan dan menikmati permainan ciluba. Saat mulai merangkak, saya aktif menjelajahi lingkungan, menyentuh dan menggigit benda untuk mengenalnya. Saya juga meniru ekspresi, gerakan, dan suara orang sekitar. Semua ini mencerminkan perkembangan kognitif yang normal sesuai tahapan usia saya. Perkembangan bahasa saya dimulai dengan babbling pada usia 4-6 bulan, meniru kata-kata sederhana dari orang-orang di sekitar. Perilaku ini sesuai dengan penjelasan bahwa bayi mulai menghasilkan suara-suara yang mirip dengan ucapan dan berusaha meniru kata-kata dari lingkungannya. Kata pertama saya adalah mama. Setelah usia 1 tahun, saya mampu menyebut nama benda, memahami instruksi sederhana, dan menyampaikan keinginan dengan 1 atau 2 kata. Saya juga berkomunikasi melalui gerak tubuh dan ekspresi wajah seperti menunjuk benda yang diinginkan atau mengangkat tangan saat ingin digendong. Kemudian perkembangan sosial emosional saya berada dalam tahap trust versus mistrust menurut Erikson, yang ditandai dengan mempercayai dan merasa aman terhadap orang di sekitarnya, terutama ibu atau pengasuhnya, yang bersama setiap hari dan memenuhi kebutuhan dasar anak. Dalam hal ini, saya sangat melekat dengan ibu saya, serta saya juga dekat dengan ayah, bibi, nenek, dan kakak saya. Namun, saya menunjukkan stranger anxiety yang cukup kuat, terutama terhadap pria yang tidak saya kenal. Saya sering takut atau menangis saat didekati oleh pria selain ayah dan kakak, yang menunjukkan bahwa saya tidak percaya dengan orang baru. Meskipun begitu, secara keseluruhan saya memiliki temperamen easy. Saya mudah beradaptasi dalam lingkungan yang familiar, tidak mudah rewel, dan menunjukkan respon positif saat merasa aman. Nah, selama masa bayi, mama itu menjadi pengasuh utama saya. Mama merawat saya secara penuh, mulai dari memberi ASI eksklusif hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan penuh kasih sayang. Saya tumbuh dalam lingkungan keluarga yang hangat dan suportif, dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dan terlibat dalam proses tumbuh kembang saya. Beberapa peristiwa penting yang dikenang keluarga saya antara lain itu proses akikah yang dilaksanakan di kampung halaman sebagai bentuk syukur atas kelahiran saya. Saya juga pernah mengalami sembelit parah yang membuat saya harus dibawa ke dokter anak untuk mendapatkan penanganan khusus. Momen ini menjadi bagian penting dari cerita masa kecil saya yang menunjukkan karakter dan kebutuhan saya sejak dini. Nah, perkembangan saya selama masa bayi berlangsung normal dan sesuai tahapan usia. Secara fisik dan motorik, saya tumbuh secara sehat dan aktif. Secara kognitif, saya menunjukkan eksplorasi dan kemampuan objek permanen. Secara bahasa, saya mulai babbling, meniru kata, dan berkomunikasi sederhana. Secara sosial emosional, saya melekat pada ibu dan keluarga, serta menunjukkan temperamen yang mudah beradaptasi. Saya dibesarkan dalam lingkungan yang hangat dan suportif. Dalam aspek perkembangan fisik dan motorik, saya mengalami pertumbuhan yang sesuai dengan tahapan usia. Kemampuan motorik kasar dan halus saya berkembang secara bertahap, ditandai dengan peningkatan koordinasi gerak dan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Pada usia 2,5 tahun, saya mulai dilatih untuk menggunakan toilet sendiri sebagai bagian dari proses pembentukan kemandirian. Ketika berusia 3 tahun, saya mulai belajar makan sendiri meskipun masih dengan bantuan orang tua. Kemampuan untuk berpakaian sendiri mulai saya kuasai pada usia 6 tahun, menandai pencapaian penting dalam keterampilan motorik dan kemandirian pribadi.
Pada perkembangan kognitif saya, saat kecil, saya berada dalam tahap praoperasional menurut Piaget, yaitu periode ketika anak mulai merepresentasikan objek melalui simbol. Namun pemikirannya masih egosentris dan belum mampu memahami perspektif orang lain. Pada tahap ini, saya menunjukkan animisme dengan menganggap boneka saya hidup dan harus ikut makan ketika saya makan, serta mengalami egosentrisme ketika merasa cemburu jika mama memperhatikan anak lain. Saya juga menunjukkan centration, misalnya memilih kue hanya karena warnanya pink. Selain itu, saya sering bermain simbolik seperti masak-masakan, berpura-pura menjadi dokter, atau anak sekolah, berbicara sendiri seolah memiliki teman, dan memiliki teman hayalan serta imajinasi yang aktif. Setelah lulus TK pada usia 5,5 tahun, saya belum dapat masuk SD sehingga mama memasukkan saya ke les matematika kumon agar saya tetap belajar dan melatih kemandirian. Dan pada masa itu, saya sangat sering bertanya kenapa terhadap berbagai hal sebagai bentuk rasa ingin tahu yang tinggi. Perkembangan berbicara saya tergolong normal. Sejak kecil, saya terbiasa mendengar dan meniru ucapan karena mama saya cukup cerewet. Dan saya juga sering bermain dengan teman sebaya di lingkungan rumah. Orang tua saya membiasakan saya menggunakan kata-kata yang benar, seperti makan, bukan mamam. Awalnya saya kesulitan menggunakan huruf R. Tapi setelah masuk TK pada usia 4,5 tahun, saya mulai bisa mengucapkannya dengan baik. Dalam hal membaca, saya juga termasuk cepat. Sejak TK saya sudah hampir melancar membaca Al-Quran karena saya rutin mengaji setiap hari dan bersekolah di TK Islam. Setelah TK saya juga sudah bisa membaca dengan baik. Di TK saya tidak belajar membaca dengan cara mengeja, melainkan langsung mengenal huruf lalu kata. Hal ini menunjukkan bahwa kosakata saya sudah bertambah banyak. Perkembangan sosial emosional saya berada pada tahap initiative versus guilt Erikson, yaitu periode ketika anak mulai ingin mencoba hal baru dan mengambil peran. Saya sering menunjukkan inisiatif seperti membantu mama memasak atau bermain peran menjadi dokter dan guru bersama teman. Saya mulai masuk TK pada usia 4,5 tahun dan cepat beradaptasi karena sudah terbiasa bermain dengan teman sebaya di rumah. Saya memiliki banyak teman bermain dan belajar, berbagi, serta bergiliran dari mereka. Sejak kecil saya sudah bisa mengatur emosi dengan cukup baik dan jarang mengalami tantrum. Hubungan saya dengan kakak juga dekat meskipun kami sering bertengkar hal sepele dan kakak saya suka mengganggu saya hingga saya menangis. Saya juga waktu kecil takut gelap, takut ditinggal sendiri. Ketika saya telat dijemput maka saya akan menangis dan saya juga takut kucing. Kemudian perkembangan moral saya. Pada masa anak-anak awal, saya berada pada tahap pre-konvensional menurut teori Kohlberg, yang dimana pada tahap ini dikendalikan oleh reward dan punishment, dimana perilaku baik diberi penghargaan dan perilaku buruk mendapat hukuman. Saya menganggap sesuatu itu baik jika mendapat pujian atau hadiah, dan nakal jika membuat saya dimarahi. Misalnya, saya berpuasa setengah hari dan menghafal karena tahu nanti akan diberi hadiah. Saya juga patuh tidak bermain di luar saat siang atau malam hari karena takut dimarahi, bukan karena tahu itu berbahaya. Saat itu saya belum benar memahami alasan dibalik aturan, tapi saya belajar dari reaksi orang tua terhadap apa yang saya lakukan. Orang tua saya itu memiliki pola asuh yang cenderung otoritatif, yaitu pola asuh yang mendorong anak-anak untuk mandiri, namun masih tetap memberi bahasan dan kendali atas tindakan-tindakan anak. Mereka sangat protektif dan khawatir jika saya kenapa-kenapa, namun tetap mendorong saya untuk berani dan berkembang. Saya pernah diikutkan lomba di depan banyak orang dan tetap diperbolehkan bermain. Dalam rutinitas harian, orang tua saya sangat terlibat. Saat saya bangun, sarapan sudah disiapkan. Siang hari saya disuruh tidur, sore hari bermain, malam mengaji ke rumah ustazah, kemudian di rumah mengerjakan PR jika ada, dan tidur paling lambat jam 9 malam. Saya juga dilatih untuk salat 5 waktu. Saya juga memiliki kebiasaan unik seperti tidak mau buang air di toilet tempat lain jika menurut saya tidak bersih. Peristiwa penting yang lainnya adalah saat masuk TK di usia 4,5 tahun dan punya banyak teman. Setelah lulus TK, saya belum cukup umur untuk masuk SD, jadi saya dimasukkan ke Kumon agar tetap belajar dan berlatih mandiri. Perkembangan saya selama masa anak awal itu berlangsung normal. Secara fisik dan motorik, saya menunjukkan peningkatan kemandirian seperti belajar makan dan berpakaian sendiri. Secara kognitif, saya berada pada tahap pro-operasional ditandai dengan pemikiran simbolik, egosentrisme, dan imajinasi yang aktif. Perkembangan bahasa saya juga berjalan lancar, didukung oleh lingkungan yang komunikatif dan kebiasaan mengaji sejak dini. Secara sosial emosional, saya mulai menunjukkan inisiatif, mampu mengelola emosi, dan menjalin relasi dengan teman sebaya. Dalam hal moral,
Saya memahami benar dan salah berdasarkan hadiah dan hukuman. Saya tumbuh dalam lingkungan keluarga yang hangat dan terstruktur dengan dukungan orang tua. Dalam aspek perkembangan fisik dan motorik, saya mengalami pertumbuhan yang sesuai dengan tahapan usia, dengan tinggi dan berat badan yang tergolong normal meskipun sedikit berisi, serta didukung oleh pola makan yang sehat. Saya merupakan anak yang aktif secara fisik, sering bermain bersama teman-teman seperti bersepeda dan berlarian, serta pernah mengikuti kegiatan karate meskipun hanya sebentar, di mana aktivitas fisik cukup intens. Secara umum, kondisi kesehatan saya baik, meskipun sesekali mengalami gangguan pencernaan berupa kesulitan buang air besar. Tanda-tanda pubertas saya mulai tampak pada usia sekitar 11 hingga 12 tahun, ditandai dengan perubahan fisik yang berlangsung secara bertahap, dan saya mengalami haid pertama kali. Kemudian perkembangan kognitif saya saat memasuki usia sekolah dasar, saya berada dalam tahap operasional konkret menurut teori Piaget, yaitu fase ketika anak mulai mampu berpikir logis terhadap situasi nyata dan memahami hubungan sebab akibat. Saya mulai menunjukkan kemampuan berpikir logis, misalnya saat menyadari bahwa hasil penyembelihan tetap sama meskipun urutan angkanya dibalik, dan hal ini sangat membantu saya dalam memahami matematika dasar yang menjadi pelajaran favorit saya dulu di SD. Saat SD, saya menyukai pelajaran matematika dipengaruhi oleh pengalaman mengikuti les Kuman sebelum masuk SD, di mana saya dilatih menghitung tanpa bantuan jari, sehingga ketika pembelajaran dimulai di sekolah, saya sudah merasa percaya diri. Sebaliknya, saya mengalami kesulitan dalam bidang seni, terutama melukis, serta kurang unggul dalam olahraga. Meski begitu, saya selalu meraih peringkat pertama selama masa SD. Gaya belajar saya saat itu adalah dengan membaca berulang sambil menghafal dan mencatat poin-poin penting yang terbukti efektif dalam mempertahankan prestasi akademik saya. Kemudian perkembangan bahasa saya saat saya masih SD, kemampuan komunikasi saya berkembang melalui kebiasaan berbicara dengan teman dan guru, serta saya sering bertanya tentang hal-hal yang membuat saya penasaran. Dalam hal membaca dan menulis, saya mulai lancar membaca sejak kelas 1 dan pada kelas 4, saya terbiasa menyalin serta mencatat saat belajar. Kebiasaan mencatat ini saya pelajari dari ayah yang sejak kecil membimbing saya untuk menulis ulang pelajaran agar lebih mudah dipahami dan diingat. Meskipun saya tidak memiliki buku favorit tertentu, saya tetap menikmati membaca cerita bergambar dan berwarna atau materi pelajaran yang mudah dipahami. Perkembangan sosial emosional saya saat SD, saya berada pada tahap industri versus inferiority menurut Erikson, yaitu masa ketika anak mulai tertarik pada berbagai aktivitas untuk menunjukkan kemampuan, belajar menyelesaikan tugas, serta mengembangkan rasa berhasil atau justru merasa kurang mampu tergantung dengan lingkungan. Saya cukup pemalu, tetapi mudah bergaul. Saya punya kelompok pertemanan yang dekat sejak kelas 1 SD dan sejak kelas 3 SD. Saya juga punya kelompok pertemanan di lingkungan rumah. Kami sering bermain bersama. Saya merasa diterima dengan baik oleh teman dan dekat dengan sama guru. Di rumah saya sangat dekat dengan keluarga. Mama, bapak, dan kakak sering membantu saya belajar. Kami rutin makan bersama, menonton televisi di malam hari, dan tidur satu kamar sampai saya berusia sekitar 10 tahun. Tantangan saya waktu itu hanya hal-hal kecil seperti dimarahi karena bermain terlalu lama atau berselisih paham dengan teman. Kemudian perkembangan moral saya pada masa SD, saya berada dalam tahap konvensional level menurut teori perkembangan moral Kohlberg, yaitu tetap di mana anak menerapkan standar yang ditentukan oleh pihak lain, misalnya orang tua. Saya mulai memahami pentingnya aturan dan ingin menjadi anak yang baik di mata orang tua dan guru. Saya merasa senang jika dipuji karena patuh dan rajin dan tidak suka melanggar aturan. Saya juga mulai memiliki rasa keadilan, misalnya merasa tidak adil saat ada teman yang mendapatkan nilai lebih tinggi, padahal hanya menyalin atau menyontek. Selain itu, saya mulai menunjukkan empati seperti merasa sedih jika melihat kakak saya dimarahi atau berusaha menghibur teman saat sedang sedih. Saya belajar bahwa bersikap baik bukan hanya agar disukai, tapi karena saya peduli pada orang lain. Saya bersekolah di sekolah dasar negeri dan cukup menikmati suasananya karena punya teman-teman yang seru. Meskipun terkadang penasaran dengan fasilitas sekolah swasta yang katanya mewah dan lengkap. Saya selalu ranking 1 dan pernah mendapat apresiasi dari kepala sekolah karena tampil bagus. Saya ikut ekstrakurikuler pramuka tapi tidak ikut lomba karena harus buka jilbab dan ayah saya tidak mengizinkan.
Rutinitas saya teratur, pagi sekolah, siang les, sore main, malam mengaji dan belajar. Saya pernah ikut Olimpiade Matematika di Unhas dan lolos ke 16 besar, meski akhirnya gugur karena kurang fokus. Saya juga pernah ikut kegiatan bertemu menteri. Saya juga pernah jalan-jalan ke mall bersama teman yang menjadi pengalaman menyenangkan. Saat SD, saya sangat menyukai salah satu guru saya yang bernama Ibu Ima, dan saya takut dengan salah satu guru saya yang terkenal galak, yaitu Bu Jenny. Tapi setelah diajar olehnya, saya sudah tidak terlalu takut lagi. Perkembangan saya selama anak tengah dan akhir berlangsung baik. Secara fisik, saya tumbuh sesuai usia dan tetap aktif melalui berbagai kegiatan bermain. Secara kognitif, saya berada pada tahap operasional konkret, berpikir logis, dan menunjukkan prestasi belajar yang kuat. Kemampuan bahasa saya berkembang melalui interaksi dengan guru dan teman, serta kebiasaan membaca dan mencatat. Secara sosial emosional, saya membangun hubungan yang positif, bekerja sama dengan teman, dan mulai percaya diri dalam tugas sekolah. Dalam hal moral, saya memahami aturan, ingin berperilaku baik, serta mulai menunjukkan rasa keadilan dan empati. Semua perkembangan ini didukung oleh lingkungan keluarga dan sekolah yang hangat dan teratur. Nah, itu dia hasil analisis lifespan development saya sendiri, mulai dari masa prenatal hingga masa anak-anak akhir. Hal yang saya pelajari tentang diri saya yaitu saya menyadari bahwa banyak aspek diri saya hari ini terbentuk sejak dini, terutama dari pola attachment yang hangat dengan ibu, rutinitas belajar yang teratur, temperamen saya sebagai easy baby, serta dukungan keluarga yang kuat. Saya juga mengetahui hal-hal baru seperti saat kecil saya mengalami stranger anxiety, yaitu takut bertemu dengan orang asing. Kemampuan kognitif saya berkembang dengan sangat baik, dan pengalaman saya mengikuti salah satu bimbingan belajar sebelum SD dan setelah TK membangun kepercayaan diri akademik saya, terutama saat sekolah dasar. Pemahaman ini membuat saya melihat diri saya sebagai hasil perjuangan panjang yang penuh usaha, bukan sesuatu yang muncul begitu saja, sehingga saya lebih menghargai perkembangan diri saya sendiri. Hal yang saya pelajari dari lifespan ini sesuai dengan psikologi perkembangan, yaitu menerapkan teori perkembangan pada pengalaman pribadi saya, membuat teori-teori seperti teori Piaget, Erikson, dan Kohlberg itu terasa hidup dan nyata, karena saya melihat bahwa perilaku saya pada setiap fase tersebut sesuai dengan tahapan perkembangan yang disebutkan oleh teori tersebut. Konsep yang paling bermakna bagi saya atau paling berkesan yaitu konsep teori kognitif oleh Piaget dan teori psikososial Erikson, serta faktor protektif yang tentu saja tahapan-tahapan tersebut membantu saya memahami bagaimana sih proses saya terbentuk sehingga saat ini. Proses ini memperkuat pemahaman sebagai calon psikolog bahwa setiap individu adalah hasil perjalanan panjang, sehingga penting melihat perkembangan seseorang secara lifespan dan memahami konteks hidupnya sebelum menilai perilakunya saat ini. Nah, kita berada di akhir video. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mama, bapak, dan kakak saya yang telah berperan penting dalam perkembangan saya hingga saat ini, serta telah membagikan cerita masa kecil saya yang sangat bermakna itu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu saya semester ini, yaitu Kak Ira atau Kak Dr. Hairani Nur SPSI MSI, serta Kak Luli, yaitu Kak Andi Nahlia Bungawali SPSI MA, serta Kak Kia, yaitu Kak Rizkia Hidayati SPSI MPSI Psikolog. Terima kasih telah membimbing saya semester ini sehingga saya dapat memahami teori-teori perkembangan ini dan dapat mengaplikasikannya pada tahapan perkembangan saya mulai dari masa prenatal hingga masa anak-anak akhir. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.